Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah Jalla Jalaluh yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha bisa memberikan petunjuknya kepada kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini hingga ajal tiba menjemput kita. Hari ini kita akan berbincang satu bab, yaitu bab doa indal istikharah. Bab doa ketika istikharah. Jamaah rahimakumullah, kita tahu manusia adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Terkadang banyak perkara-perkara dalam kehidupan ini yang dia bingung untuk memutuskan. Karena dia takut dengan resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari, yang kadang kala dia nggak tahu. Contohnya orang sakit, berangkat ke dokter, kata dokter harus operasi. Ada penyakit di ususnya yang memang mau tidak mau dia harus operasi. Konsultasi ke dokter lain katanya enggak harus operasi. Mungkin masih bisa diobati dengan cara lain. Akhirnya dia bimbang tentang apa yang harus dia lakukan. Contoh lain, seorang melamar kerja. Ada banyak lembaga yang menawarkan lowongan kerja. Dan sepertinya dia diterima di semuanya. Dia harus memutuskan. Tapi dia juga bingung. Dia nggak tahu apakah di pekerjaan fulan itu bagus buat dia. Mungkin buat sekarang iya bagus. Tapi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, bisa jadi perusahaan itu tutup sehingga dia harus berhenti dan tidak bekerja. Melakukan perjalanan. Kadang-kala kita mau safar nih, mau berangkat ke Jakarta di masa pandemi seperti ini. Atau yang dari Jakarta mau berangkat ke kampung, mau keluar pulau. Melihat peta virus COVID-19, dia jadi ketakutan. Padahal keberangkatan dia termasuk penting. Apa yang harus dilakukan tatkala itu? Maka istikharah. Menikah. Kadang-kala seorang hendak menikah, datang, ini bagi seorang wanita, datang laki-laki yang melamar dia. Yang dia udah cari tahu nih, laki-laki ini insya Allah baik. Tapi dia juga gak tahu apakah informasi yang didapat oleh dia itu udah cukup. Atau mungkin ada hal-hal yang tersembunyi yang sehingga dia tidak tahu lagi. Karena manusia terbatas ilmunya. Atau mau memilih sekolah. Ada banyak sekolahan. Yang kita lihat sekolah-sekolah itu bagus. Kalau kecondongan hati mungkin ke sekolah A. Tapi sekolah B juga bagus gitu.
Sedangkan kita nggak tahu anak kita ini lebih bagus di sekolah yang mana. Di sekolah A apa B. Bisa jadi di sekolah A ada yang gangguin dia di sana, menyebabkan dia nggak betah nanti di sana. Bisa jadi di sekolah B yang lebih bagus, walaupun fasilitasnya kurang, tapi anak itu akan betah di sana insya Allah. Siapa yang tahu itu? Allah Jalla Jalaluhu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 59. Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan bagi Allah perbendaharaan yang gaib. Kunci-kunci yang gaib. Yang tidak mengetahuinya kecuali dia saja. Gak ada yang tahu. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah tahu semua yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Ada apa di daratan? Ada berapa pohon? Ada berapa padi yang tumbuh? Ada berapa jagung? Ada berapa durian yang sedang berbuah? Ada berapa pohon mangga yang sedang berbuah? Berapa jumlah buahnya? Bagaimana akhir dari buah tersebut? Apakah akan dipetik kemudian dimakan oleh sang empunya? Atau akan dimakan oleh kelelawar? Dan sang pemilik tidak pernah menikmatinya. Allah tahu. Yang di lautan Allah tahu. Nelayan tuh berangkat ke lautan, dia nggak tahu dia mau dapat apa. Dia berangkat aja. Dia berusaha pulang. Kadangkala tidak dapat kecuali satu ikan tongkol. Kadangkala dia dapat ikan layur yang banyak. Kadangkala kapalnya terbalik. Siapa yang tahu dengan kejadian-kejadian dan apa yang ada di lautan? Allah tahu. Iya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Allah tahu tuh daun akan jatuh jam berapa. Di pohon ini sehari akan jatuh umpamanya 15 daun. Yang mana yang lebih dahulu? Dan ketika daun itu jatuh, kemana dia akan jatuh? Kemudian masa depan daun ini mungkin akan dimakan oleh kambing atau tidak. Berapa jumlah daun-daunan? Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Biji-bijian yang ada di kedalaman bumi, di dalam tanah. Subhanallah jemaah. Kemarin anak-anak datang. Dia membawa, Abah, aku punya pohon mangga kecil. Subhanallah. Sesuatu yang dibuang. Yang orang tidak menanamnya. Kalau dia tanam, dia akan rawat, tapi Allah menumbuhkannya. Allah tahu? Nah, biji yang kering, yang basah. Biji yang akan tumbuh. Ketika tumbuh, dia akan tumbuh berapa meter nantinya. Kemudian setelah itu mungkin dia ditebang, mungkin dijual. Siapa yang tahu? Allah. Semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Di kitab yang nyata. Yang menjelaskan. Jamaah rahimakumullah. Dulu orang-orang jahiliyah. Ya sepertinya di masa sekarang juga ada. Mereka kalau mau melakukan sebuah tindakan, kadangkala dia tanya, oke, tanya nggak apa-apa, musyawarah. Baik, ada lagi yang mencari wangsit di tempat-tempat keramat. Ada yang percaya dengan, Anda lupa namanya. Ada orang Cina itu,
Kalau mau beli rumah kadang-kala dia panggil yang tahu sama apa istilahnya ini menguntungkan atau tidak ya. Dia lihat tempatnya gimana, dia panggil tuh orangnya. Dulu ada juga yang pakai modelnya pakai undian, dia undi, dia berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat tidak. Nanti dilihat mana yang keluar. Oh nggak berangkat, dia nggak berangkat. Berangkat, dia berangkat. Ada juga yang mengurungkan niatnya karena mendengar suara burung gagak. Oh ini tanda sial, berarti nggak jadi. Ada juga yang ketika bepergian dia usir burung itu. Bahasa Jawanya itu digesu. Digesu. Kemudian burung itu terbang. Terbang ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, oh berarti berangkat. Menguntungkan. Tapi kalau ke kiri berarti nggak jadi berangkatnya. Jadi ada banyak hal yang dikerjakan oleh manusia karena faktor ketidaktahuan dia dengan yang gaib, dengan apa yang bakal terjadi, mana yang baik dan mana yang buruk, dia nggak tahu. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang disebut doa indal istikharah. Ketika engkau punya pilihan, engkau hendak mengambil sebuah keputusan yang memang nggak tahu baik dan buruknya. Kalau tahu baik selesai, nggak ada orang istikharah. Ana mau istikharah Ustaz, kenapa? Besok ana puasa sunnah apa enggak ya? Puasa engkau sudah, nggak perlu istikharah. Tapi ada perkara-perkara yang memang gaib, masa depannya kita nggak tahu. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mutarrif ibn Abdullah Abu Mus'ab qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi al-Mawal an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir yani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umur kas-surati min al-Qur'an. Idza hamma bil amri falyarka rak'atain. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kami untuk istikharah. Apa makna istikharah? Istikharah itu sebuah permohonan meminta pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi istikharah ini bukan jalan untuk mengetahui yang gaib, bukan. Kita sedang meminta pilihan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kebaikan dan agar terhindar dari keburukan. Karena manusia nggak tahu dengan yang gaib. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam perkara-perkara yang memang diperlukan untuk istikharah di sana. Jadi nggak semua perkara sebenarnya. Kalau bicara antum mau makan siang, omanya nih kita makan siang di mana ya? Ada seafood di Ancol, ada seafood mungkin di Kemang. Atau di manalah di Jakarta. Sama-sama seafood. Ngobrol, gimana kita mau makan di mana malam ini? Ayo, sholat istikharah. Gak perlu kayak gitu. Ada perkara-perkara yang memang bismillah, kau tinggal pilih gitu. Namun ada perkara-perkara yang kita gak tahu dengan hasilnya nanti bagaimana. Di sini disebutkan bahwa Nabi SAW mengajarkan istikharah ini dalam perkara-perkara seperti beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quranul Karim. Di sini disebutkan atau penyebutan seperti mengajarkan surat dari Al-Quranul Karim
ini menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Nggak main-main. Karena tadi kita singgung. Ada orang-orang dia tidak tahu untuk menentukan, lalu dia cari orang pintar. Orang pintar itu juga sama. Tidak tahu sama yang gaib. Dengan apa yang bakal terjadi dia nggak tahu. Kalau tadi Anda sebutkan ada orang Cina fungsu yang untuk melihat keberkahan keberuntungan di rumah itu, rumah ini sial apa tidak. Di sini Nabi SAW benar-benar memperhatikan masalah istikharah. Beliau mengatakan, idza hamma bil amr. Kalau seorang itu berkeinginan untuk melakukan sebuah tindakan, apa yang harus dia lakukan? Falyarka rak'atain. Hendaklah dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Dan pelaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ini menurut jumhur ulama tidak boleh dilakukan di waktu larangan. Jadi sholat istikharah nih, doanya doa istikharah. Tapi tidak boleh dilakukan sholatnya ini di waktu larangan. Kapan waktu larangan? Habis subuh. Di mana kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang sholat sunnah setelah sholat subuh. Beliau mengatakan, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asyams. Nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, idza tala'a hajibus syamsi fa akhirus salata hatta tartafi'. Kalau kalian melihat matahari sedang terbit, seperti alis mata lagi keluar mataharinya kayak gitu, maka tunda sholat sampai mataharinya naik dikit. Jadi waktu yang dilarang itu ba'da subuh sampai matahari terbit, dan ketika terbit pun nggak boleh sholat sampai matahari itu naik sedikit, kira-kira seanak tombak, baru kita sholat. Wa idza ghaba hajibus syamsi fa akhirus sholata hatta taghib. Kalau matahari itu terbenam, lagi terbenam kan, nanti terakhir seperti alis gitu ya, terus menghilang, jangan sholat sampai matahari itu hilang. Kemudian di hadis yang lainnya dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an nakbura fihinna mautana. Ada 3 saat, ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di waktu tersebut atau menguburkan jenazah. Hina tatlu'us syams bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari sedang terbit sampai dia lepas naik. Wa hina yaqumu qa'imudz zahirah hatta tamila syams. Ketika matahari berada di tengah-tengah. Ketika kita tidak melihat lagi ada bayangan kita. Sampai kemudian matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Wa hina tadayyafu syams lil ghurub hatta taghrib. Ketika matahari itu sudah mulai tenggelam.
Mulai hilang sedikit demi sedikit, mulai masuk ke dalam sampai dia hilang. Jadi ingat, sholat 2 rakaat ini dilakukan tidak di waktu larangan. Thumma yaqul, setelah sholat dia membaca doa. Selesai sholat, antum angkat tangan baca doa. Dan para ulama mengatakan bisa jadi engkau ketika berdoa sebelum membaca ini, istilahkan engkau memuji Allah Azza wa Jalla. Engkau berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian baru berdoa mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmu. Minta pilihan kebaikan dengan ilmu. Karena Allah tahu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta kuasa dengan kekuasaan. Minta kebisaan. Dan aku memohon dari karuniamu yang agung. Wa as'aluka min fadlikal azim. Kenapa? Fa innaka taqdir wala aqdir. Maka sesungguhnya engkau itu bisa. Dan aku gak bisa. Engkau bisa dan aku gak bisa. Engkau mampu dan aku tidak mampu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah inginkan itu yang terjadi. Maka kita memohon, fa innaka taqdir wala aqdir. Engkau mampu berbuat dan aku enggak mampu kecuali dengan kekuasaanmu. Wa ta'lam wala a'lam, dan engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui dengan yang gaib. Sebuah perkara yang kita udah musyawarahkan, yang menurut kita baik, kita jalanin, tapi ternyata gagal. Nih kadangkala kita gak istikharah. Kalau udah istikharah, pertama kita dapat pahala di sholat istikharah ini. Lalu yang kedua, kita menjadi tenang. Kalau ternyata ada kegagalan dalam usaha tersebut, kita udah pasrah. Anak kan udah istikharah. Loh gimana gagal? Ya mungkin Allah sediakan yang lebih baik dari ini. Memang jalannya harus kayak gini nih. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Ana izin dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa urusan ini dia sebutkan hajat, silahkan disebutkan. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, apa hajat? Usaha, sekolah, kerjaan, nikah, perceraian. Kadang-kala ada perempuan-perempuan yang bingung, dia mau gugat cerai, tapi kesian sama anak-anak, tapi gak gugat cerai. Kok kayak tersiksa dalam kehidupan tersebut. Sebutkan hajatnya. Khairun li. Kalau urusan ini ya Allah, umpamanya urusan pernikahan dengan fulan, ini baik buat aku. Fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri. Dalam agamaku. Sebelum bicara dunia, agama. Kenapa kok minta pilihan kepada Allah yang berkaitan dengan kebaikan dalam agama hamba? Karena kita tahu agama ini pegangan hidup hamba.
di dunia, di kuburan, dan pada hari kebangkitan. Makanya di doa Nabi SAW, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagi aku agamaku yang ia merupakan pegangan urusanku. Maka minta sama Allah, kalau ini baik untukku dalam urusan agamaku, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan dalam kehidupan duniaku ini, wa aqibata amri, dan akibat urusannya di dunia atau di akhirat. Akibatnya itu gimana nantinya, kita kan nggak tahu. Bicara tadi ada orang mau operasi, dia nggak tahu operasi ini baik nggak buat dia, baik nggak buat agama dia, baik nggak buat dunia dia, dan untuk akibatnya nantinya. Atau dia mengatakan fi ajili amri, atau dalam urusanku yang segera, wa ajilihi, atau yang nantinya, dunia akhirat, yang sekarang atau yang nanti. Pokoknya kalau ini baik, faqdurhu li, maka takdirkan perkara itu buat aku. Di sini benar-benar meminta kepada Allah Azza wa Jal, faqdurhu li atau faqdirhu li. Tentukan hal itu, putuskan hal itu, dan siapkan untukku. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada tambahan wa yassirhu li thumma barik li fihi. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, takdirkan hal itu buat aku, mudahkan untukku, kemudian berkahi aku di dalam. Yang diminta, kalau itu baik buat agama, duniaku, akibat urusanku yang sekarang atau yang akan datang, maka takdirkan buat aku ya Allah. Mudahkan. Jadi minta ditakdirkan tapi minta dimudahkan juga. Jangan ditakdirkan tapi penuh dengan kesusahan. Karena ada hal-hal yang berat buat hamba. Kita minta kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian minta berkah di dalamnya. Subhanallah jamaah. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya ketika itu memang orang ini nggak tahu mana yang baik. Sehingga dia benar-benar meminta meminta pilihan dari Allah SWT yang terbaik. Kemudian apa yang dikatakan? Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri au qala ajili amri wa ajilihi. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini disebutkan urusannya tadi buruk buat aku. Buruk di mana? Yang pertama, buruk dalam agamaku. Berapa banyak orang yang usaha sukses, hartanya bertambah, imannya turun. Uangnya bertambah, ketaatannya berkurang. Ada. Maka kita minta, ini baik nggak buat aku? Bicara menikah, seorang laki-laki, dia tahu tuh perempuan soleha, tapi perempuan itu juga cantik. Udah soleha, cantik, kaya. Mungkin kau mengatakan, oh udah bismillah sudah. Bisa jadi dia buruk buat engkau. Tidak sedikit laki-laki yang gara-gara kecantikan istrinya, akhirnya ya dia jadi malas beribadah. Nggak ada lagi puasa sunnah, sholat malam.
karena dia sibuk sama istri. Maka minta, kalau itu buruk buat agamaku yang pertama. Agamaku. Sebelum yang lainnya. Sebelum kotaku, sebelum negeriku, sebelum duniaku, agamaku. Wa ma'ashi, baru kehidupan duniaku ini. Kalau dia buruk buat agamaku, buat kehidupan duniaku, wa aqibata amri, dan akibat urusan ini, atau dia katakan ajili amri, yang segera dalam urusanku, wa ajilihi, dan yang akan datang, yang kita nggak tahu. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka kalau dia buruk, ya Allah, ya sudah, palingkan aku dari dia. Kadang-kadang kan ada kecondongan di hati sama perkara tersebut. Maka kita minta sama Allah supaya dipalingkan. Tidak sedikit laki-laki dan perempuan yang mungkin sudah ada bibit-bibit cinta. Kemudian yang laki-laki melamar, yang perempuan sudah 100% akan menerima. Ternyata orang tua menolak. Padahal dia udah jatuh cinta. Salat istikharah. Memang ada kecondongan sama dia. Tapi dalam doa ini kan kita minta. Kalau itu buruk, ya Allah, jauhkan. Ya Allah. Palingkan dia dari aku. Dan palingkan aku dari dia. Waqdur liyal khaira haitsu kana. Dan takdirkan buat aku kebaikan dimanapun berada. Jadi ya udah nggak tahu lah, setelah kita minta pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita kan nggak tahu mana yang baik, di mana aja kebaikan itu. Makanya kita harus siap ketika istikharah. Kadang-kala setelah antum istikharah, antum ngelamar kerja di sini ditolak. Kesana ditolak. Ingat kita minta, takdirkan kebaikan buat aku di mana aja. Thumma raddini. Kemudian aku minta kepadamu ya Allah. Dalam riwayat lain dikatakan thumma raddini bihi. Ai bikin aku ridha, nerima, puas dengan kebaikan yang aku pinta kepadamu. Agar hilang perasaan gak nyaman di hati. Tadi orang kalau udah kadung jatuh cinta, ya tahu-tahu gak boleh sama orang tua. Ini itu, ya udah. Minta sama Allah SWT. Dengan cara seperti itu, wa yusammi hajatahu, kata Nabi SAW, atau kata Jabir bin Abdullah, kemudian dia menyebutkan hajatnya. Tadi menyebutkan namanya apa urusan dia itu. Ahibati fillah. Bicara istikharah ini. Berapa kali kita melakukan istikharah kalau memang belum dapat jawaban? Terus jawabannya dari mana? Orang kalau bicara jawaban ini kan, apakah harus dengan mimpi? Gimana kalau mimpi itu tak kunjung tiba? Enggak harus dengan mimpi. Dan memang tidak ada hadis yang menjelaskan jawabannya itu di mimpi. Rasulullah SAW bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi Aisyah radhiyallahu taala anha didatangkan kepada Nabi SAW dalam mimpinya, berada dalam bungkusan kain sutra. Maka kalau itu baik, Allah tetapkan akhirnya jadi istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi jawaban dari istikharah itu tidak harus mimpi. Ketika seorang sudah istikharah, ya udah jalan. Cuma belum tenang Ustaz, ya istikharah lagi. Boleh berapa kali? Terserah. Di sini sebagian ulama, bahkan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, mereka berpendapat kalau orang yang istikharah ini belum jelas jalannya buat dia,
maka dia boleh mengulangi istikharah. Sampai berapa kali? Ya sampai hatinya mendapatkan ketenangan. Apa yang menjadi dalil mereka? Hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Nabi SAW kalau berdoa, beliau 3 kali. Doa Nabi itu diulangin 3 kali. Kalau meminta juga diulangin 3 kali. Berarti boleh kan, ini minta sama Allah SWT. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka disunnahkan untuk mengulangi istikharah ketika belum mendapatkan ketenangan ya di dalam hati. Sebagaimana juga ketika sholat istisqa, berulang-ulang nggak apa-apa sampai Allah turunkan hujan. Namanya orang minta. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ini berkaitan dengan mengulangi istikharah. Apa kata Aisyah? Lamma ihtaraqal bait zaman Yazid ibn Muawiyah. Ketika Baitullah, Ka'bah itu terbakar di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Hina ghazaha ahlu Syam. Ketika tentara-tentara Syam datang menyerang Mekah. Sehingga Baitullah itu termasuk yang terbakar. Mereka lemparin dengan manjanik mungkin, dengan alat pelontar yang ada apinya sehingga Baitullah itu terbakar. Fakana min amrihi makan. Tarakahu Ibnu Zubair. Sama Ibnu Zubair ketika itu beliau menjadi pemimpin di Mekah, beliau tinggalkan. Tidak direnovasi sama beliau. Hatta qadiman nas al-musim. Sampai musim haji. Yuridu an yujarri'ahum ala ahli Syam. Ya, ini urusan politik. Dia ingin agar jemaah haji itu ngelihat nih loh, kerjaannya penduduk Syam kayak gitu. Sampai rumah Allah terbakar gara-gara mereka menyerang kota Mekah. Jadi ingin membuat orang-orang yang datang haji itu ya memandang negatif dengan pemerintahan yang ada di Syam. Ketika orang-orang sudah pulang, di sini Ibnu Zubair bertanya, bermusyawarah. Dia mengatakan, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, ya ayyuhan nas, ashiru alayya fil Ka'bah. Wahai umat manusia, tolong berikan pendapat kalian kepadaku tentang urusan Ka'bah ini. Anquduha thumma abni bina'aha au uslih ma huwa minha. Menurut kalian gimana? Aku renovasi Ka'bah ini, dibongkar, kemudian dibangun seperti pembangunan yang diinginkan. Seperti yang diinginkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ya. Karena Nabi ingin membangun Ka'bah itu seperti di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Au uslih ma huwa minha. Atau cuma aku perbaiki aja yang rusak-rusak darinya, ya udah diperbaikin aja. Batu-batu yang mungkin lepas ya, itu aja yang diperbaiki. Jadi nggak dibongkar. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Abbas ini ya keponakan sepupu sama Abdullah bin Zubair. Mereka masih kerabat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Fa inni qad faraqa li ra'yun fiha. Aku ini kok terbesit satu pendapat dalam urusan ini, urusan Ka'bah. Ara an tusliha ma waha minha. Yaudahlah, engkau perbaiki aja. Kan pilihannya 2, renovasi total atau diperbaiki aja yang rusak. Abdul bin Abbas berpendapat, yaudah yang rusak aja itu yang diperbaikin. Wa tada' baitan aslaman nas alaih.
Dan engkau biarkan rumah Allah itu bangunannya seperti bangunan yang ketika orang-orang pada masuk Islam, bangunannya kan udah kayak gitu. Dan engkau tinggalkan bebatuan tersebut seperti ketika orang-orang masuk Islam. Wa bu'itha 'alaiha Nabi SAW. Dan Nabi diutus bangunan Ka'bah seperti itu. Jadi jamaah rahimakumullah, bangunan Ka'bah ini di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Jadi kalau kita lihat Hijr Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah. Area itu termasuk bangunan Ka'bah. Cuma ketika tahun 5 sebelum diutusnya Nabi alaihissalam, 5 tahun sebelum diutusnya Nabi alaihissalam, terjadi banjir, kemudian bangunan Ka'bah menjadi nggak lemah, akhirnya dibongkar sama orang Quraisy. Dibongkar, mereka mengatakan nggak boleh masuk ke dalam bangunan ini kecuali harta yang halal. Riba apa nggak boleh masuk. Ketika udah dibangun, ternyata habis. Harta yang halal itu habis ya. Akhirnya mereka biarin seperti yang kita lihat. Pada tahun ke-8 Hijriyah, tatkala penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin aw hudatha'u ahdin bi kufr, lanaqadtul Ka'bata wa la banaituha ala asasi Ibrahim." Kalau takut tidak terjadi fitnah gara-gara orang kan baru masuk Islam. Kalau nggak takut mereka itu yang baru masuk Islam, niscaya Ka'bah akan dibongkar sama Nabi SAW, akan dibangun, dikembalikan seperti bangunannya yang dibangun di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pintu Ka'bah itu nggak di atas. Oleh orang Quraisy dirombak, ditaruh di atas pintunya. Sehingga tidak semua orang bisa masuk. Dahulu pintunya itu 2, orang bisa masuk dan keluar, tembus gitu. Orang-orang Quraisy membuatnya jadi 1 pintu, tinggi lagi, gak semua orang bisa masuk. Dengan cara seperti itu. Itu pendapat Abdullah bin Abbas, ya udah tetap seperti bangunannya orang-orang Quraisy. Untuk menghindari fitnah tentunya. Faqala Ibnu Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, "Lau kana ahadukum ihtaraqa baituh." Kalau salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar, ma radiya hatta yujiddahu, maka dia nggak akan ridho kecuali dia perbaharui rumahnya gitu. Bukan cuma diperbaiki sedikit, tapi diperbaharui semuanya. Fa kaifa baitu rabbikum? Gimana sekarang ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Rabb kalian, masa mau dibiarin kayak gitu? Lalu apa kata Abdullah ibn Zubair? Inni mustakhirun Rabbi thalathan. Aku akan istikharah 3 kali sama Allah SWT. 3 kali atau 3 hari dia akan istikharah. Minta pilihan. Thumma azimun ala amri. Setelah itu ya aku akan laksanakan apa yang ditentukan dalam istikharah tersebut. Jadi kan Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah mau melakukan satu perkara, ya udah tawakal. Diperintahkan untuk istikharah, diperintahkan untuk musyawarah. Kalau sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, ya udah jalanin, serahkan sama Allah. Falamma madha ats-tsalath ajma'a ra'yahu 'ala an yanqudhaha. Setelah 3 hari ternyata jawabannya dia mantep sama pendapat dibongkarnya Ka'bah. Akhirnya ya udah dibongkarlah rumah Allah SWT. Jadi setelah 3 kali. Sehingga kalau bicara istikharah ini jamaah, ya udah. Kalau belum dapat jawaban, anda sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya udah jalani. Belum mantap lagi, Ustaz, gimana mau dijalanin? Sholat lagi. Waktunya bebas. Yang penting tidak di waktu
larangan sholat. Kemudian ahibati fillah, berkaitan dengan istikharah ini, kita tahu dengan firman Allah Azza wa Jal, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan bisa jadi, boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian nggak tahu. Maka disinilah manfaat dari istikharah tatkala kita minta kebaikan kepada Allah SWT. Minta pilihan yang terbaik. Karena manusia biasanya mengikuti nafsunya. Yang dia ikutin hawa nafsunya. Kesukaan dia. Buat dia yang bagus adalah yang dia sukai. Yang buruk adalah yang dia benci. Padahal Allah katakan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Mungkin sekarang kita anggap baik. Tapi kan kita nggak tahu dengan hari esok. Mungkin buat kita kayaknya nggak bagus, nggak enak gitu. Orang mau pindah rumah. Bingung mau kemana ya, banyak perumahan Ustaz. Di sana bagus, di sini bagus. Istikharah. Minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga hamba tatkala itu akan menjadi tenang, jemaah. Ahibati fillah. Tadi kita sebutkan bahwasanya tidak harus menanti mimpi. Ada orang-orang yang minta istikharah, ini para ulama menyebutkan, selain tadi yang kita telah sebutkan, ada yang meminta pilihan dengan tadi panggil orang pintar ya, untuk ngelihat rumah ini gimana. Kadangkala kita bicara tanggal baik, tanggal buruk. Kok ya udahlah, kita mau bicara nikah, anak ingin segera atau ditunda. Ada orang yang menikah tuh nantilah 6 bulan lagi, sekarang masih corona. Kan nggak tahu mana yang terbaik. Kalau urusan ngundang orang banyak, nggak undang orang banyak, itu urusan lain. Tapi kebaikan buat sang pengantin, kebaikan buat keluarga, apa baiknya kalau ditunda-tunda? Istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan ada yang cari orang pintar, ada yang lewat lotre mencari pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga disebutkan dengan yang membuka Al-Quranul Karim. Jadi cara minta pilihan, gimana kita berangkat apa enggak ya? Buka Quran. Kemudian dia taruh tangannya. Dia baca. Kalau ternyata ayatnya ayat azab, enggak jadi. Berarti enggak bagus. Kenapa? Ini soalnya yang kita baca ayat azab. Tapi kalau mamanya dia buka Quran, kemudian dia lihat, oh ayatnya ayat tentang surga, oh berarti ini baik. Ingat, ini termasuk istikharah yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Nabi menyuruh kita berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya, kita di situ bertawassul ya, dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan ilmu Allah. Setelah itu serahkan sama Allah SWT. Apapun yang terjadi, udah serahkan. Suka tidak suka, jalanin. Ternyata jawaban istikharahnya, anak nggak jadi sama tuh laki-laki. Tahu-tahu laki-laki itu membatalkan pernikahannya. Alhamdulillah, engkau kan udah minta pilihan sama Allah. Kalau memang ini buruk, palingkan aku dari dia, palingkan dia dari aku. Selesai. Kita perlu bertawakal kepada Allah. Setelah istikharah dan mau melakukan tindakan, serahkan sama Allah.
Semoga dengan seperti itu Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan hadis berkaitan dengan doa-doa Nabi yang lainnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dalam sesi tanya jawab, Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Dari hamba Allah di Itana Wolio. Pertanyaannya Ustadz, kalau seorang muslim hendak keluar rumah atau berkendaraan, maka dianjurkan membaca doa tawakkaltu 'ala Allah sampai selesai. Masalahnya ketika keluar rumah untuk suatu maksud atau tujuan yang baik, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apakah yang kita tuju dan kita inginkan bisa kita dapatkan. Pertanyaannya Ustadz, apakah hal ini termasuk pula dalam pengertian istikharah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan kita tiap hari keluar. Ya udah. Kita namanya orang bekerja, dia tiap hari keluar rumah, ya berangkat antum bekerja. Dengan membaca doa tadi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Atau tambahan yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai tersesat atau aku disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Jangan sampai aku menzalimin atau dizalimin. Jangan sampai aku melakukan tindakan kebodohan atau aku dibodohin orang. Antum jalan, sesuatu yang memang biasa kita kerjakan, ya udah berangkat ke tempat kerja, berangkat ke tempat usaha, silahkan. Mau ziarah ke tempat kawan, tafadhol. Tapi kalau memang ada urusan yang terbebani kita, umpamanya kita mau nagih utang sama sahib, kita bingung. Kira-kira jadi apa nanti atau jadi masalah kalau anak ke sana. Jadi ada sesuatu yang membuat kita bimbang untuk menentukan langkah kita. Tatkala itu istikharah. Tapi kalau sekadar kita mau ke tempat kawan, ini, itu, ya bismillah berangkat. Apalagi kalau niat kita baik. Niat kita adalah untuk ziarah karena kita cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perkara-perkara yang beresiko, yang kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ya kita perlu istikharah minta pilihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mau safar, kita mau melakukan perjalanan. Ini baik apa enggak ya? Maka istikharah minta pilihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keluar yang tiap hari, sebuah rutinitas, ya baca doa keluar rumah aja, itu sudah cukup. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah Riau. Baik, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, ketika kita sedang rajin-rajinnya berdoa di setiap saat, apalagi di waktu-waktu doa, di waktu yang mustajab, itu timbul perasaan kalau terlalu banyak meminta, Allah akan benci kepada kita. Apakah perasaan seperti ini datang dari setan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Riau. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Nah, kalau perasaan orang banyak berdoa, kemudian nanti kayaknya aku terlalu banyak doa minta sama Allah ya, jadi gak enak, itu perasaan dari syaitan. Kenapa? Karena doa ini ibadah. Doa ini ibadah. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu menciptakan manusia untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kita akan bahas nanti setelah beberapa hadis, ada bab tentang doa itu ibadah yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di mana orang yang tidak minta Allah murka. Allah marah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Allah akan mengabulkan semua doa hamba, apa yang diminta Allah akan kasih 1 dari 3 hal. Apa kata para sahabat? Idza nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu aktsar. Allah akan kasih lagi lebih banyak. Kenapa dikatakan doa ini ibadah? Karena di situ hamba menunjukkan kelemahan dia, kefakiran dia, ketidakmampuan dia. Apalagi dia angkat tangan minta sama Allah Azza wa Jal, Allah malu nggak ngasih. Oleh karena itu kalau kita membaca doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam, kita akan melihat orang yang banyak berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan kita diperintahkan oleh beliau untuk berdoa dalam urusan-urusan yang remeh. Sampai dalam urusan tali sandal kita. Kadang-kadang orang lepas tali sandalnya, mau diperbaiki, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Maka perasaan itu dari setan. Ketika kita, malulah banyak doa sama Allah. Masa minta terus? Itulah bedanya sang pencipta dengan makhluk. Manusia kalau kita pinta dia sekali, 2 kali, 3 kali, bosan dia. Mungkin dia tutup pintunya buat kita. Tapi kalau Allah, coba kita lihat doanya Nabi Zakaria. Bertahun-tahun doa. Namun hatinya penuh keyakinan Allah akan kabulkan doa. Ini yang harus ada di diri kita. Perasaan yang harus ada di diri kita adalah keyakinan bahwasanya Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Sehingga Nabi Zakaria mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa sengsara, kecewa dengan berdoa. Gak ada kekecewaan. Terus minta dari muda sampai tua renta berdoa. Berapa tahun minta anak. Maka hilangkan perasaan-perasaan tadi, aduh malu meminta sama Allah. Allah itu semakin suka tatkala kita banyak berdoa. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga kita menjadi lebih bersemangat untuk berdoa. Baik, untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Bapak Deden di Cianjur melalui pesan singkat. Ingin bertanya Ustaz, yang pertama, apa boleh pada saat pandemi sekarang ini kita selalu membaca kunut nazilah dalam setiap sholat fardu dan sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah? Dan yang kedua, posisi telapak tangan saat membaca doa tolak bala sebaiknya terbuka atau tertelungkup Ustaz? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, berkaitan dengan kunut nazilah, sejatinya itu dibaca tatkala ada bencana-bencana yang menimpa umat Islam dari musuh-musuh Islam.
Ketika itu Rasulullah SAW qunut nazilah, meminta pertolongan Allah agar musuh-musuh yang telah menyakitin, mengganggu umat Islam mendapatkan azab dari Allah Jalla Jalaluhu. Itu. Jadi bukan karena bencana alam, bukan karena penyakit, bukan karena pandemi. Terus kalau karena pandemi, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Yang dilakukan adalah bertobat. Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma nuzi'a illa bitaubah. Bala itu nggak turun kecuali dengan dosa. Dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Makanya kalau kita membaca kisah Fir'aun yang Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka berbagai bencana, di akhir ayat Allah Azza wa Jal mengatakan la'allahum yadharra'un. Dan bukan hanya Fir'aun, ya. Berbagai kaum yang Allah berikan bala kepada mereka. Allah mengatakan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra la'allahum yadharra'un. Dan tidaklah kami utus ke dalam sebuah negeri seorang nabi kecuali penduduk tersebut, ketika mereka tidak beriman dengan nabi tersebut, menolak, mengabaikannya, niscaya kami akan berikan hukuman kepada mereka dengan ba'sa, ya, dengan kelaparan, dengan kesulitan, dharra, dengan penyakit. Apa tujuannya? La'allahum yadharra'un, agar mereka kembali berdoa minta sama Allah SWT, mereka agar bertaubat. Maka itu yang dilakukan hamba dalam masa pandemi seperti ini. Ketika ada bencana dari musuh, maka kita minta kepada Allah agar Allah memberikan azab kepada mereka. Sekarang nih, kita sedang diazab. Kita sedang dikasih ujian. Ustaz, mungkin bukan azab, oke. Itu jadi azab buat orang-orang kafir. Buat orang-orang fasik. Buat orang-orang beriman, Masya Allah. Itu akan jadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Nah, itu buat orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau enggak, taubat. Berdoanya minta sama Allah itu adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diangkat bala ini dengan banyak-banyak istighfar, memohon ampun, ajak umat Islam ini. Ya, ana mengajak sekarang, jangan hanya menunggu vaksin. Kita ini kadang-kala nggak paham atau gagal paham dengan urusan vaksin ini. Tadi ana membaca ungkapan Ketua WHO, siapa Tadrus apa namanya. Banyak orang gagal paham tentang masalah vaksin. Dengan vaksin ini pandemi selesai. Kata dia, dengan vaksin pandemi masih panjang perjalanan. Masih panjang. Ini bicara secara duniawi. Secara hukum agama, seorang muslim tahu, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Berarti siapa yang menurunkan obatnya? Allah Azza wa Jal. Siapa yang menurunkan penyakit? Allah Jalla Jalaluh. Sehingga minta sama Allah. Bertobatlah kepada Allah. Perbaiki dirimu. Jangan berharap terlalu banyak kepada vaksin. Oke lah, vaksin kita usaha. Tapi yang menentukan Allah Jalla Jalaluh. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki gak akan terjadi kecuali Allah berkehendak. Allah itu Rabbul Alamin. Yang punya Indonesia ini Allah. Yang punya dunia ini Allah. Yang punya akhirat juga Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau bicara doa tolak bala, minta itu tetap seperti ini. Minta seperti ini. Memang ada mungkin yang sambil menolak seperti ini. Namanya memohon, minta sama Allah. Yang nolak bala itu kan Allah. Bukan kita sedang menolak bala tersebut. Enggak. Jadi ulama menyebutkan memang ada yang
tolak balak dengan seperti ini, tapi yang sahih memohon kepada Allah itu dengan perut tangan kita, bukan dengan punggungnya. Minta kepada Allah, Allah yang akan nanti menyingkirkan balak tersebut. Itu yang lebih kuat dalam masalah doa ketika minta tolak balak, tetap kita angkat tangannya seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah tidak disebutkan dari mananya. Pertanyaannya, Ustaz, saya hanya bisa menghafal doa dan tidak bisa berbahasa Arab Ustaz. Ketika kita menyebutkan hajat yang kita inginkan dalam doa ketika istikharah, bolehkah menyebutkan hajat kita dalam bahasa Indonesia sedangkan doanya dengan bahasa Arab? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Bahasa Arab ini bahasa agama kita. Al-Arabiyyatu minad din, kata para ulama. Bahasa Arab itu termasuk agama. Jadi bukan hanya sebuah bahasa. Orang Indonesia punya bahasa Indonesia. Di Indonesia pun ada ratusan bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Banjar, Melayu, macam-macam bahasa itu. Itu bahasa komunitas, bahasa suku, etnis. Tapi bahasa Arab ini bahasa agama. Jadi walaupun orang Amerika ya mau tidak mau sebagai seorang muslim, dia akan berusaha belajar bahasa Arab. Sholatnya tetap pakai bahasa Arab gitu. Ngajinya Quran ya bahasa Arab. Bukan karena di Amerika bahasa Arabnya hilang, yang ada terjemahan Inggris doang. Enggak. Tetap baca Qurannya ya bahasa Arab, ada terjemahan bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa agama kita. Maka berusahalah untuk belajar bahasa Arab. Tapi gimana nggak bisa bahasa Arab? Setelah belajar, berusaha, maka boleh dia sebenarnya doa itu mau pakai bahasa apa aja boleh. Tadi doa istikharah. Kalau orang itu nggak bisa bahasa Arab, dia baca artinya. Boleh, boleh. Apalagi ini nggak baca artinya, dia tetap baca bahasa Arabnya, tapi usahakan difahami. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang tidak bersama dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Maka minta kepada Allah, fahami maknanya. Atau engkau baca bahasa Indonesianya, boleh. Baca doanya bahasa Indonesia, hajatnya bahasa Indonesia. Kalau doanya bahasa Arab, hajatnya bahasa Indonesia, enggak apa-apa juga. Jadi membaca doa itu dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yang diperselisihkan para ulama itu doa ketika sholat. Kalau di luar sholat, ahlan wa sahlan, silahkan kita membaca doa itu dengan bahasa kita. Kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, kadangkala ada orang nggak bisa bahasa Arab tapi bisa ngapalin tuh doa. Alhamdulillah dia hafal tuh doa. Nggak perlu nyontek, dia udah hafal. Boleh juga nyontek. Dalam semua kondisi ingat, hati kita harus bersama ucapan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk dua pertanyaan ke depan insya Allah kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Alif di Puma Bau-Bau Ustaz. Dari Bau-Bau. Silahkan Bapak. Ya, yang saya tanyakan mengenai doa Ustaz. Iya. Dalam keadaan yang bagaimana kita berdoa itu dengan mengangkat tangan, dan dalam keadaan bagaimana pula kita berdoa dengan tidak mengangkat tangan Ustaz. Kemudian apa yang dimaksud dengan doa ibadah dan doa masalah? Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah,
Kalau bicara kapan mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan, hukum asalnya berdoa adalah angkat tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu maha mulia dan maha malu. Allah malu dari hamba yang mengangkat tangan berdoa lalu Allah balikin kosong. Allah malu. Maka di sini Allah mengatakan hukum asalnya berdoa angkat tangan. Kapan tidak angkat tangan? Ketika ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, memang beliau tidak angkat tangan pada waktu itu. Contohnya ketika sholat Jumat. Ketika khotib Jumat tuh nggak angkat tangan seperti ini. Dia cukup menunjuk dengan jari telunjuknya ketika berdoa. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makmum bagaimana, jamaah bagaimana, pendapat yang lebih kuat mengikuti imam. Kalau enggak, dia juga enggak angkat tangan. Dia cukup mengaminkan. Dia enggak angkat tangan, dia cukup mengaminkan. Itu yang dilakukan oleh makmum. Karena memang imamnya tidak angkat tangan. Imamnya cuma menunjuk dengan jarinya, maka makmum cukup mengaminkan tanpa mengangkat tangan. Kemudian doa ketika sujud. Jangan ketika sujud itu kan kita meletakkan telapak tangan menyentuh tanah. Jangan karena doa lalu kita ganti seperti ini sujudnya. Karena Anda sedang doa, Ustaz. Nanti kalau sujud biasa ya Anda seperti ini. Tidak. Ya sudah, engkau dalam kondisi sujud, engkau berdoa. Ketika tasyahud akhir, enggak angkat tangan. Ya cukup dengan bertasyahud dengan jari telunjuknya dan berdoa dengan jari telunjuknya. Jadi hukum asalnya doa itu dengan angkat tangan, kecuali ada tempat-tempat yang memang di situ Nabi alaihissalam tidak mengangkat tangannya. Ini hukum asalnya berdoa. Baik. Adapun pertanyaan tentang doa, doa itu memang ada dua macam. Para ulama membaginya menjadi du'aul ibadah dan du'aul mas'alah. Doa ibadah dan doa masalah. Dua-duanya termasuk ibadah sebenarnya. Hanya maksud doa ibadah itu yang bentuk permohonannya itu adalah salah satu tata cara ibadah. Orang yang sholat itu sedang berdoa, dia minta sama Allah. Sejatinya dia minta keselamatan dengan ibadah dia. Tapi bentuknya bukan mengatakan, ya Allah aku meminta, enggak. Orang yang berpuasa, orang yang berangkat umroh, orang yang berhaji, yang melaksanakan ibadah itu, dia berdoa, tapi bentuknya itu melaksanakan satu perintah Allah, sebuah ritual amalan ibadah. Kalau doa masalah, doa yang memang isinya permohonan langsung, minta langsung. Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, berikan kepada aku ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa yang memang konteksnya meminta langsung. Adapun doa ibadah, sebuah pelaksanaan amal ibadah yang di situ secara tidak langsung tuh hamba sedang memohon sama Allah. Dengan dia sholat, itu sedang mohon sama Allah. Tadi bicara istikharah ini ada dua doa. Doa ibadah, doa masalah. Di mana doa ibadahnya? Rasulullah SAW mengatakan, "Falyarka rak'atain." Hendaklah dia sholat 2 rakaat. Yang mau minta sama Allah. Disuruh sholat 2 rakaat. Thumma liyad'u. Kemudian baru baca doanya. Jadi dalam urusan istikharah ini terkumpul 2 hal. Apa? Yang pertama doa ibadah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian doa masalah, doa permohonan. Ada satu hal yang penting
Bagaimana dengan wanita yang sedang datang bulan? Wanita yang sedang nifas. Dia ada perkara yang hendak dia ambil. Ada sebuah keputusan yang harus dia putuskan. Sedangkan dia sedang datang bulan. Doa ibadahnya nggak bisa. Karena posisinya doa ibadah dia malah dengan tidak sholat. Dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Dia nggak sholat, itu ibadah dia. Karena dia taat sama Allah SWT. Terus bagaimana sekarang? Dia nggak bisa sholat 2 rakaat. Ya nggak apa-apa. Doa aja. Permohonannya kan nggak apa-apa walaupun datang bulan. Silahkan dia memohon tanpa sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Palembang. Baik, silahkan Ibu. Saya mau pertanyaan Pak Ustadz. Saya kalau sholat tahajud itu kok malamnya itu selalu mimpi buruk dan selalu was-was itu nah. Itu apakah godaan setan ya Pak Ustadz? Kalau setelah berwudu itu selalu was-was. Baik, itu saja Ibu. Ya Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Mimpi itu ada 3. Yang pertama, bunga tidur. Mimpi bunga tidur itu ya sekedar mimpi, umpamanya sebelum tidur ya. Orang bayangin makan enak ya. Tahu-tahu kebawa ke mimpi dia. Jadi ada mimpi yang bawaan sebelum tidur. Itu jadi mimpi dia. Yang kedua ada mimpi yang dari Allah SWT. Mimpi-mimpi kebaikan yang dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga ada mimpi buruk yang dari setan. Maka tatkala mimpi buruk yang dari setan itu, kita diperintahkan nama Nabi SAW untuk meludah ketika bangun. Meludah ke arah kiri kita 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berpindah posisi, bantalnya dibalik, cari tempat lain, berpindah posisi. Itu ketika mimpi buruk. Jadi kalau tadi yang dikatakan oleh Ibu, bisa jadi memang ada yang godain. Ada setan yang mungkin dia ingin godain. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus memperkuat doa kita. Karena kadang-kala nih ada teman-teman yang memang takut dengan jin yang akan gangguin dia. Akhirnya dia benar-benar digodain. Ketika ketergantungan dia kepada Allah Azza wa Jalla besar, rasa takut itu akan hilang. Maka nasihat ana buat ibu tadi, hendaklah berdoa yang lebih khusyuk lagi. Kalau memang tempatnya nggak nyaman, cari tempat lain. Semoga dengan cara seperti itu, ibu nggak lagi bermimpi buruk. Dan kalaupun itu datang lagi, dekatkan diri kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan singkat kembali kita akan bacakan Ustaz dari Bapak Prayogi di Cibubur, juga penanya yang lainnya. Pertanyaannya, apakah doa istikharah dapat dibaca di luar waktu yang telah disebutkan tadi Ustaz? Misalnya di antara azan dan iqamah, atau di saat hujan, dan juga menyambung pertanyaan dari penanya yang lain, doa ini bisakah dibaca di jam 9 atau 10 pagi dan waktu-waktu yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hendaklah dia sholat 2 rakaat. Baru kemudian berdoa. Jadi ini yang sempurna. Kita menggabungkan 2 hal, doa ibadah dan doa masalah. Kita bertawasul dengan sholat kita.
kita dekatkan diri kita dulu sama Allah Azza wa Jalla. Setelah itu selesai salam, kemudian kita angkat tangan, kita berdoa. Ini kondisi yang sempurna. Waktunya kapan? Bebas. Kecuali di waktu larangan. Mau waktu hujan turun, antara adzan dan qomat, mau jam 8, mau jam 9, mau setelah sholat zuhur, mau setelah sholat maghrib, mau setelah sholat isya, mau sebelum subuh, selama tidak di waktu larangan, ini berkaitan dengan sholatnya ya, maka sholatlah. Tapi boleh nggak kalau orang itu sedang nggak mau sholat, Ustaz? Mau baca doa, ya boleh-boleh aja minta sama Allah Azza wa Jalla dengan doa tersebut. Tapi nggak sempurna. Tapi kalau engkau berhalangan, lain lagi ceritanya. Seperti seorang wanita yang datang bulan. Seorang wanita yang atau seorang laki-laki yang dia ya nggak ada air umpamanya di sana. Kemudian pakaian dia najis. Memang bukan waktunya sholat ya. Kemudian dia ada perkara yang dia hendak berdoa minta sama Allah. Silahkan dia tanpa sholat pun boleh. Tapi yang sempurna adalah dengan sholat 2 rakaat. Baru setelah itu berdoa. Memilih waktunya. Ya kalau kita bisa di waktu-waktu yang lebih mulia. Memang tadi kita menggabungkan ya. Antara 2 azan dan qomat itu kan doanya mustajab. Ana sholat sunnah Ustaz. Kemudian ana baca doa ini. Sholat sunnahnya bisa qobliyah, nggak apa-apa. Kita niatkan 2 qobliyah itu, tapi memang kita ingin beristikharah, minta pilihan yang terbaik sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mananya Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita sholat istikharah Ustaz terkait wanita yang kita suka namun sudah memiliki pasangan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jemaah. Iya. Ahibati fillah. Kita itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan, menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan an-nadhratu sahmun min sihami iblis masmum al-masmuma atau sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Yang tadi, dari mata turun ke hati. Atau ada lintah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Sehingga kau mencintai seorang wanita yang udah menjadi istri orang. Ini bermasalah. Apakah perlu istikharah? Nggak perlu istikharah antum. Karena urusannya kalau antum melakukan sesuatu yang dapat membuat keduanya bercerai, kita tahu perceraian ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Maka antum nggak perlu istikharah. Antum istikharah cari yang lainnya. Tinggal antum berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari bisikan syaitan. Ada orang yang kena penyakit isyik. Cinta kepada perempuan yang sudah memiliki suami. Sehingga dalam bayangan dia nggak akan mampu hidup kecuali bersama perempuan tersebut. Itu bisikan-bisikan iblis. Yang harus kau lakukan, tundukkan pandanganmu. Tinggalkan semua yang membuatmu ingat dengan perempuan tersebut. Nggak perlu dicari-cari perempuan itu. Lalu engkau minta kepada Allah yang lebih baik dari dia. Apakah engkau pikir wanita di dunia ini hanya dia? Apakah engkau berpikir nggak ada wanita yang lebih baik dari dia? Banyak. Maka bersabarlah dan
Nggak perlu istikharah kalau dalam hal ini, tapi antum perlu berdoa meminta kepada Allah agar dibersihkan hatimu dari perempuan tersebut dan diberi ganti kau yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini melalui line telepon. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Ibu? Di Filiana di Situbondo. Baik, silahkan. Ini Ustadz, mengenai yang tadi yang dibahas di Senin pagi itu tentang kenikmatan surga, itu sudah hampir semuanya Ustadz yang Ustadz bahas itu. Yang Anda khawatirkan itu perjalanannya, itu prosesnya itu yang Anda khawatirkan itu Ustadz. Dari Barca, Padang Mahsyar, dan Titian Sirot itu Ustadz. Dan, apa doanya agar hati dan lisan ini supaya selalu terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan Ustaz. Mungkin ada doanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini udah malam nih. Udah waktunya orang tidur. Ada doa yang biasa dibaca Nabi sebelum tidur. Berkaitan dengan hari akhir. Berkaitan dengan hari dibangkitkannya manusia. Yang biasa beliau baca 3 kali sebelum tidur. Beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azab pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Beliau baca doa itu 3 kali. Ada banyak doa-doa yang lainnya, tapi ini salah satu doa yang biasa dibaca oleh beliau sebelum tidur. Di antaranya yang kita baca sebelum tasyahud atau sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Karena memang perjalanan untuk menuju ke surga setelah kematian itu perjalanan yang menakutkan. Bahkan Allah mengatakan yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana bayi-bayi itu menjadi beruban. Karena dahsyatnya hari itu. Maka kita benar-benar memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita pada hari itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di Raja Pusat. Jazakumullah khair.